Podcast ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang tepat. Hai guys, selamat datang di podcast OSIS Mansa. Kenalin, aku Wulansari sebagai host di podcast ini. Dan kali ini aku gak sendirian, aku ditemenin sama Ketua OSIS SMA Negeri 1 Purwokerto, sekaligus yang punya ide buat bikin podcast ini. Raka Muna Musadak, silakan perkenalannya. Halo, sebelumnya perkenalan dulu, namaku Raka Muna Musadak ya. Walaupun aku sekolah di SMA 1 Purwokerto, tapi rumahku tuh di Purbalingga. Ya cukup jauh lah jalan dari rumah ke sini. Jadi tadi datang jam 7, sama sini datang jam 8. Jadi agak dikit-dikit telat lah. Nggak sesuai jadwal. Kamu kan sebagai yang punya ide buat podcast nih, Rak. Ya. Kenapa kamu bisa kepikiran sih buat podcast dan apa tujuannya? Oke, sebenarnya dari ide tuh harusnya nih idenya itu dari ketupat tuh di belakang produser ya. Jadi sebenarnya tujuan bikin podcast ini tuh awalnya karena kita broker tuh banyak yang batal gitu dan kita juga gabut gitu dan broker kita juga udah habis. Jadinya kami kayak bikin podcast gitu. Jadi kayak bikin podcast gitu loh. Jadi ya biar buat ngisi kekosongan gitu aja di masa-masa covid ini kan proper sulit dan lain-lain gitu. Dan juga buat kedepannya sih podcast ini buat kayak apa ya, buat tunjukin informasi-informasi yang ada di Semansa gitu, biar orang-orang Semansa tuh tahu informasi gitu dan lain-lain gitu. Dan juga nggak hanya di dalam Semansa doang, nanti mungkin bisa di luar Semansa tuh tahu bahwa Semansa tuh kayak gini, maksudnya ada berita-berita apa aja sih. Dan juga warga-warga Semansa juga biar tahu, misalnya oh ini ada pengumuman ini, ada berita ini, misalnya ada kayak apa ya, mau ada tatap muka nih, bener apa enggak nih gitu. Semansa beneran ada tatap muka gitu, misal kayak gitu buat informasi gitu sih. Jadi anak-anak Semansa lebih tahu. Benar sih, untuk menanggulangi hoax juga ya. Ya benar, karena penyebaran informasi sekarang kan masih gimana ya, masih kurang terjamak lah gitu, karena penyebarannya hanya sebatas media sosial kayak WhatsApp gitu dan lain-lain, kan nggak semua orang bisa nerima gitu. Dan juga bisa jadi kalau misalnya dalam media kayak gitu bisa jadi kayak hoax gitu dan lain-lain. Jadi podcast ini bisa kayak ngasih informasi gitu. Benar, setuju banget. Terus kalau buat, kan ini kan podcast nggak cuma lingkungan Seman saja nih, buat Sebanyumas juga atau bahkan lebih. Kira-kira menurut kamu siswa-siswinya tuh pada tertarik nggak sih buat nonton, dengerin? Buat tertarik itu atau enggaknya itu masih belum tahu sih. Kita jalanin aja dulu. Nanti kita mungkin mungkin bisa tertarik gitu. Sebenarnya kita nggak nyari tertarik atau nggak nyari orang buat nontonnya, kita cari kegiatan aja lah yang positif, yang produktif di masa pandemi ini gitu. Nah, tujuan awalnya itu bukan viewer, bukan apa. Bener sih, mungkin lain kali kita juga bisa komunikasi ya sama guru, ngobrol-ngobrol buat cari info-info yang lebih benar. Yap. Kalau dari kamu sendiri, kira-kira podcast ini mau sekitar sekolah-sekolah aja atau bahas-bahas yang lain di luar yang lain gitu? Sebenarnya kita kan esensinya gitu siswa ya, siswa. Jadi mungkin kita bahas yang tentang siswa itu ya, misalnya kayak ada selebaran dari dinas pendidikan. Kita nggak ngundang dinas pendidikan juga, maksudnya kita ngundang orang yang mungkin ada koneksi sama dinas pendidikan seperti guru di Semansa gitu. Intinya kita seputar siswa lah, maksudnya tentang kabar-kabar tentang siswa, kayak misalnya dari tatap muka, terus pembelajarannya ada pembelajaran baru dan lain-lain, tentang misalnya pelarangan melaksanakan kegiatan dan lain-lain gitu. Jadi bakal informasi dari situ. Paling kita ambil dari Google aja, karena kita hanya ikut
Semansa gitu. Dan kalau misalnya mungkin podcast ini menarik dan mungkin nanti dari pendidikan dinas pokoknya dinas apa namanya ya MKKS bisa mungkin didatang. Benar sih, benar-benar. Lagi pula kita kan sering banget tuh antara siswa sama guru ada perbedaan pendapat gitu lah. Kira-kira bisa nggak sih podcast ini tuh jadi jembatan penghubung gitu? Jadi jalan tengah gitu antara siswa dan gurunya. Soalnya kan sering banget tuh perdebatan pendapat sampai yang pada akhirnya jadi kayak agak berantem gitu. Bisa aja sih nanti kalau misal ada rencana sih aku kayak bisa buat podcast ini nanti teman-teman bisa kayak apa ya ngasih kayak aspirasi gitu yang nanti mungkin kita bisa sampaikan di podcast ke guru gitu. Bisa mungkin ada yang sekalian mungkin ada yang mau ditanya-tanyain ke guru bisa lewat kami nanti kita ada podcast gitu bisa. Berarti niatnya kita nanti akan juga bakal minta pendapat di luar OSIS juga ya, di luar panitia buat podcastnya, ide podcastnya. Benar sekali. Jadi itu aja lah. Kita kan ini di zamannya yang namanya demokrasi ya. Freedom of speech itu sangat ditinggikan. Siswa tuh jangan mau apa-apa nurut gitu. Kita harus berani berargumen, berani berpendapat gitu. Kalau misalnya memang sistem sekolahnya ini memang nggak benar gitu, ya kita jangan diem aja gitu. Kita mesti ajukan pertanyaan atau berargumentasi gitu. Jangan hanya berpaku pada keadaan gitu. Itu sih. Kalau nantinya kita mendatangkan guru terus podcast ini jadi agak kontroversial, apa pendapat kamu, Rat? Menurut aku sih ya biarin aja lah karena itu guru yang melakukan gitu. Maksudnya sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik itu harus bertanggung jawab apa yang dilakukannya gitu. Jadi kalau misalnya melakukan sesuatu ya harus mau bertanggung jawab, maksudnya mengasih kayak penjelasan tentang apa yang dilakukan guru tersebut gitu sih. Benar banget sih. Mungkin zaman sekarang guru harus lebih bisa terbuka, banyak yang terbuka, tidak terpaku kayak dulu. Tapi menurut kamu apa guru tertarik buat ikut datang? Mereka kan kebanyakan guru kan sibuk, banyak acara juga, terutama yang jabatannya tinggi-tinggi gitu yang kira-kira sebenarnya sangat menarik dan potensial buat datang ke podcast ini. Tapi biasanya kan ada acara, sibuk atau tidak bisa hadir gitu, gimana solusinya? Jadi sebenarnya kalau buat itu kan nggak tahu gitu. Maksudnya kalau emang guru tersebut pengen kayak ini nih yang Semansa lakuin, ini sebenarnya yang Semansa lakukan gitu, yang mau ngasih penjelasan ke muridnya pasti datang gitu. Ini kan demi kebaikan Semansa dan murid juga gitu. Kan guru pendidik tuh sebagai pendidik siswa gitu. Kalau misalnya karakter dari guru tersebut tidak baik, gimana mau mendidik siswa yang lebih baik? Keren banget sih, Rak. Mungkin podcast ini secara langsung benar-benar jadi jembatan penghubung juga, tempat buat saling bertukar pikiran ya. Kalau itu bakal besar banget sih kegunaannya buat antara kita sama siswa sama guru biar nggak sering terjadi miskomunikasi. Apalagi di online kayak gini banyak banget siswa yang suka males-malesan dan juga guru yang sebenarnya beberapa juga banyak yang malas, nggak cuma siswa ya. Itu bisa lebih jelas lagi kalau di podcast. Kalau untuk harapan, mungkin harapan kedepannya buat podcast ini gimana? Kalau untuk harapan podcast kedepannya sih, semoga ini podcastnya tuh bisa turun-temurun dari angkatan per angkatan gitu. Dan semoga ini podcast jadi semakin besar, semakin sebagai anak-anak biar mungkin sebagai contoh buat di masa pandemi ini kita harus lebih produktif lagi dan mungkin nanti bisa sebagai pusat informasi gitu yang mungkin nanti bisa menjembatani antara guru dan siswa gitu. Itu sih yang paling penting sebenarnya, semoga bisa turun-temurun sampai angkatan bawah sampai generasi muda dan nggak akan pernah stop gitu.
kayak sini gitu. Setuju banget sih, soalnya kegunaan podcast ini kan besar banget. Terus juga emang manfaatnya dilihat dari zaman sekarang yang teknologi, juga pengguna YouTube juga tinggi banget, sosial media. Ini bakal bermanfaat banget sih. Sekian tentang perkenalan podcast kita. Terima kasih Raka udah mau datang ke sini jauh-jauh dari Purbalingga. Udah telat sejam. Terima kasih. Dadah.